إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang saya muliakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai keikhlasan, memerintahkan ikhlas dan mencintai orang-orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat bagi diterimanya amal hamba adalah ikhlas, yakni apabila amal-amal ibadah kita yang kita lakukan sejak kita baligh sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, tidak akan diterima oleh Allah. Tidak Allah berikan pahala nanti di yaumil akhir sampai kita melandasinya dengan al-ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat yang sudah kita menghafalnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din wa yuqimu shalah wa yutu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka, yakni seluruh manusia, tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan itu kepada agamanya. Kemudian mereka harus hunafa, istiqomah di atas keikhlasan tersebut. Wa yuqimu shalah, baru Allah suruh mereka mendirikan salat. Wa yutu zakah, baru kemudian menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, kata Allah Jalla wa Ala, itulah agama Allah yang lurus. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama Islam bahwasanya Allah menempatkan perintah ikhlas lebih dahulu, baru salat, baru zakat, yang menunjukkan betapa pentingnya ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Allah perintahkan agar manusia mengikhlaskan hatinya terlebih dahulu kepada Allah, baru mereka mendirikan salat, menunaikan zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka tidak diterima salatnya seseorang, tidak diterima zakatnya seseorang, tidak diterima ibadah-ibadah seseorang sampai dia membersihkan dirinya terlebih dahulu, hatinya terlebih dahulu dengan al-ikhlas. Ayat yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita, di akhir ayat tersebut Allah katakan wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian inilah agama Allah yang lurus, al-Islam. Yang ditafsirkan oleh para ulama bahwa al-Islam memiliki ciri. Agama Islam atau siapa saja yang memeluk Islam wajib hatinya ikhlas kepada Allah Jalla wa Ala. Setelah itu, ciri yang kedua dari seorang Islam, dia mengerjakan salat yang diwajibkan padanya. Kemudian baru dia menunaikan zakat yang diwajibkan kepadanya. Maka sungguh siapa orang Islam yang mengaku dirinya Islam, namun hatinya tidak pernah ikhlas kepada Allah, tidak mau mendirikan salat yang wajib, bahkan meninggalkan zakat yang diwajibkan, apakah masih tersisa Islam pada dirinya? Karena agama Islam
agama yang menyuruh pemeluknya mengikhlaskan hatinya tunduk kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian dia mendirikan salat dengan ikhlas, dia tunaikan zakat dengan ikhlas. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ara'aita rajulan yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu?" Ya Rasulullah, jika ada seseorang yang berperang, berjihad, yang dia inginkan adalah dunia, yang dia inginkan adalah harta-harta dunia, dan ucapan-ucapan pujian manusia, sebutan-sebutan ketenaran, kemasyhuran dan kepopularitasan, malahu. Orang ini berkata kepada Nabi, apa yang dia dapat? Maka Nabi SAW menjawab, la syai'a lahu. Orang ini tidak bisa mendapatkan apa-apa dari perangnya, dari jihadnya. Orang ini berkata dan bertanya kepada Nabi sampai 3 kali. Tapi Nabi SAW tetap menjawabnya, laisa lahu. Orang ini tidak mendapatkan apapun dari perang, dari jihadnya. Kemudian beliau SAW bersabda, Innallaha yaj'alu minal amal ila ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuhu. Apa kata Nabi SAW ketika beliau mengatakan orang ini tidak mendapatkan apapun juga di akhirat dari perangnya dan dari ibadah-ibadah yang lain. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Kata beliau, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah menerima sebuah amal pun kecuali pelakunya ikhlas mengharap wajah Allah. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, jihad membela agama Allah bukan perkara yang ringan dalam Islam, perkara yang sangat agung. Tetapi Nabi SAW katakan orang yang berjihad, yang dia cari dunia, yang dia cari pujian manusia, yang dia cari jempol, yang dia cari subscribe, maka kata Nabi, laisa syai'an lahu. Orang ini tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian jemaah yang saya muliakan, hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang besar di sisi Allah, jihad dan yang selainnya tidak akan mendapatkan imbalan dari Allah Jalla wa Ala sedikit pun juga di akhirat. Namun Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita dengan sebuah ayatnya yang mulia tentang orang-orang yang beribadah di dunia namun yang dia cari dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan segala perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kata Allah, kami akan berikan dia apa yang dia inginkan di dunia. Kata Allah Jalla wa Ala, wa hum fiha la yabkhasun. Kami tidak akan rugikan sedikit pun juga. Namun apa kata Allah, saudara-saudara? Ulaika alladzina laisa lahu fil akhirah illa an-nar. Kata Allah Jalla wa Ala, mereka lah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan surat ini, Hud 15 sampai 16. Kata beliau, siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan salatnya, puasanya, zakat dan hajinya, yang dia cari kedudukan di dunia, yang dia cari pujian manusia, yang dia cari kelancaran usahanya, maka dia masuk dalam ayat ini. Allah akan berikan padanya apa yang dia inginkan dari peribadatannya tersebut di dunia. Namun di akhirat Allah timpakan padanya api neraka yang menyala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Lalu bagaimana jika ada seorang hamba beribadah kepada Allah, dia juga meminta akhirat dan dia juga minta kepada Allah dunia? Para ulama Islam menjelaskan, jika ada orang yang beribadah kepada Allah, dia minta pahala akhirat, tapi dia juga minta dunia kepada Allah di dalam peribadatannya. Kata para ulama Islam, jika kadar tujuan akhiratnya lebih besar daripada kadar tujuan dunianya, maka ini mengurangi kesempurnaan ikhlasnya. Namun kata mereka, rahimahumullah, jika tujuan akhiratnya lebih kecil dibanding tujuan dunianya, atau tujuan dunianya sama dengan tujuan akhiratnya, inilah yang Allah sebut, mereka akan diberikan oleh Allah dunia mereka, namun di akhirat Allah berikan kepada mereka api yang menyala. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, seorang ulama hadis yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, tidak ada perbuatan yang sungguh sulit bagi diriku dalam memperbaiki diriku daripada memperbaiki niatku agar ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Para ulama Islam mengakui betapa sulitnya ikhlas. Maka kita terlebih-lebih saudara-saudara harus kita memahami apa sebenarnya ikhlas itu. Apakah seseorang tatkala dia memberikan orang lain kemudian dia berkata, demi Allah aku ikhlas, apakah orang ini sudah dianggap ikhlas? Ataukah saya dan anda semuanya sholat Jumat, sholat Asar dan seterusnya, apakah sudah dianggap oleh Allah orang ikhlas? Kalau para ulama Islam, mereka khawatir atas amal-amal ibadah mereka, karena khawatir amal tersebut disusupi dengan kesyirikan. Khawatir tidak ikhlas, bagaimana dengan kita? Maka para ulama kemudian memberikan definisi ikhlas, sehingga Allah tidak menerima amal hamba semuanya. Jika hamba tidak melakukannya dengan ikhlas, para ulama memberikan kepada kita kemudahan. Mereka memberikan kepada kita dua kaidah ikhlas. Yang pertama, seorang disebut ikhlas apabila dia tahu bahwa amal yang dikerjakannya ada syariatnya. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab kepadamu Muhammad dengan benar, dengan ilmu, maka sembahlah Allah dengan ikhlas beribadah kepadanya. Ayat ini menunjukkan kepada kita, seorang yang ikhlas, dia akan cari tahu apakah amalnya ada syariatnya atau tidak. Yang kedua, kata para ulama, setelah seseorang itu mengetahui bahwa amalnya ada pensyariatannya, ada dalilnya, ada riwayatnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dia meminta balasannya hanya kepada Allah. Tidak sedikit pun di hatinya ada perasaan ingin dinilai oleh manusia. Hal ini berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Di ayat yang ke-9, tatkala Allah menceritakan orang-orang yang ikhlas, yang memberi makan anak yatim, yang memberikan makan orang miskin, yang memberikan para tawanan-tawanan makanan, maka orang yang ikhlas ini Allah maktubkan perbuatan mereka. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberikan kalian makan hanya mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak butuh dengan balasan dari kalian, kami tidak butuh ucapan kalian berupa terima kasih. Maka kata para ulama, ciri orang ikhlas itu, dia tidak peduli apakah saudaranya menyapanya, menegurnya, mengucapkan terima kasih. Dia tidak peduli kepada siapapun selama dia berbuat baik kepada siapa saja. Maka
Maka jemaah yang saya muliakan, perhatikanlah kaidah ikhlas ini. Maka tidak saja seseorang mengatakan saya sudah ikhlas kepada Allah sampai dia memahami kedua perkara. Yang pertama, dia tahu saat beramal ada dalilnya, baik perintah maupun larangannya. Yang kedua, dia meminta balasannya hanya dari Allah. Makanya para ulama memasukkan unsur ikhlas tersebut. Seseorang tidak butuh pujian manusia dan tidak takut celaan manusia. Dialah orang yang ikhlas. Seorang ulama Islam setiap hari sholat di shaf pertama dalam sholat berjamaahnya, setiap saat. Kemudian beberapa hari setelah itu dia terlambat sholat berjamaah di masjid dan dia mendapatkan dirinya berada tidak di depan shaf yang pertama. Kemudian dia berdiri dan di saat dia berdiri dia merasa malu karena ada orang yang memperhatikannya. Apa kata ulama tersebut? Sungguh selama ini aku sholat di shaf pertama, diriku jauh dari keikhlasan. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, seorang ulama merasa malu apabila ada yang memperhatikannya saja sudah membuat dirinya khawatir bahwa selama ini ibadahnya tidak ikhlas di sisi Allah. Bagaimana dengan kita? Sebagian dari kita takut dicela manusia saat mengamalkan syariat Allah Jalla wa Ala. Sebagian kita ketika beramal ingin dipuji, ingin dinilai, ingin ditampilkan, ingin ada yang berlangganan dan yang lain. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, fahamilah kaidah bahwa hidup kita tidak mungkin bisa melaksanakan ketaatan kecuali atas rahmat Allah. Maka wajib kita berterima kasih kepada Allah dengan cara mengembalikan semua itu hanya kepada Allah. Inilah yang disebut oleh para ulama, kenapa ikhlas itu terkait ibadah hati, bukan ibadah badan dan bukan ibadah lisan. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan bulan haram ini bulan yang membuat kita ikhlas kepadanya. Salat kita ikhlas, puasa kita ikhlas, sedekah kita ikhlas, membaca Al-Qur'annya kita ikhlas. Kita tahu ada perintahnya dari Allah, kita tahu ada larangannya dari Allah, dan kita hanya mengharap balasan dari sisinya. Semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan yang menghancurkan keikhlasan kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin fi hadzal balad fi Filistin fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu shalah, Allahu shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Stawu atadilu lurus rapat. Yang di luar apabila di dalam masih ada kosong, isi bagian dalam terlebih dahulu. Handphone dinonaktifkan bagian kanan dan kiri agar mengikuti shaf yang ada di dalam. Adik-adik, agar nanti imam saat imam mengucapkan waladhdallin jangan berteriak imamnya, amin. Khusyuk dalam sholat kita. Lurus rapat, yang di luar bisa masuk ke dalam apabila yang di depannya masih kosong.
Istawu atadilu, lurus rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.